Pak, ini sebagai intermezzo lah, iklan biar nggak ngantuk. Saya bedai coba. Harokat itu ada berapa? Syakal, harokat atau syakal itu ada berapa? Ada Harokat, 9. syakal. Siapa Ada yang mau jawab 9. silakan? 9. 9. Apa aja itu coba? Siapa yang jawab 9? Silakan. Apa aja? Fathah, Terus apa? doma, kasroh, kasrotain, domahtain, fathatain, tasdid, Ya. rukun, dan panjang-panjang. Apa tuh panjang-panjang? Tasyidid atau tanda panjang. Tidak, ini Ya. tanda panjang lainnya. Oke, yang lain, coba. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok 1 disampaikan. Ternyata kalau ngebut semalam kan ya bisa. Jadi toh. Belum maksimal. Ya. Tapi apa? Kalau membuat gitu ya ditata. Jadi sebenarnya kalau makalah itu aturannya kertasnya itu pakai ukuran size A4, rata kanan, rata kiri. Ya, jadi nanti ditata lagi lah. Kalau misalkan membuat artikel itu ya dirapikan tulisannya. Ya kemudian ya kalau bisa itu ya dikasih cover lah di depannya itu. Ya kemudian dikasih nama kelompoknya. Ya biar nanti saya tahu ini punyanya siapa aja. Ya. Oke. Iya, Pak. Baik, saya akan share screen ya, mungkin nanti jawaban itu akan saya jawab. Pertanyaan-pertanyaan itu akan saya jawab. Ya nanti kalau ada keterkaitannya dengan apa yang saya jelaskan nanti. Oke, saya bagikan layar dulu. Baik, bisa dilihat di situ ya. Saya share screen. Ada PowerPoint ya terkait dengan perkembangan dan sejarah teks Ulumul Quran. Sebentar. Oke, baik. Saya mulai lagi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya tadi kepada teman-teman kelompok 1 dan bagi teman-teman yang sudah aktif, baik yang bertanya maupun yang membantu menjawab. Ya. Baik, ini saya akan menambahkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh pemakalah tadi. Ya mungkin tadi ada beberapa hal yang masih belum jelas mungkin ya, semoga nanti dengan tambahan penjelasan dari saya ini nanti memberikan pemahaman ya. Oke. Baik, pada pertemuan pertama kali ini kita membahas ya mata kuliah studi Al-Qur'an dan Hadis. Ini kita akan membahas perkembangan dan sejarah teks Al-Qur'an. Ya, jadi bagaimana sih sebenarnya awal mula pengumpulan Al-Qur'an ya, sampai sehingga saat ini seperti Al-Qur'an yang kita pakai sekarang ini. Ya. Baik, lanjut. Nah, yang pertama ya, ini adalah mengenai pengertian Al-Qur'an. Nah, apa sih Al-Qur'an itu? Ya, Al-Qur'an itu kalau secara bahasa atau etimologi
Ya, Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab yaitu Quran, di mana kata Quran sendiri ya, ini merupakan akar kata dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Ya, jadi kalau secara bahasa itu memang Al-Quran itu artinya adalah bacaan. Makanya kalau ada Al-Quran ya, itu harus dibaca karena perintah pertama itu adalah Iqra'. Nah, jadi jangan sampai kita ini sebagai orang Islam, kitab sucinya Al-Quran, tapi Al-Quran cuma dijadikan sebagai pajangan saja. Jangan sampai, ya, paling tidak harus dibaca setiap hari, walau bi ayatin. Nah, jadi meskipun sehari hanya 1 ayat, tapi kalau istiqomah itu lebih bagus. Tapi jangan sampai, ya, maca Quran pas enek usume khotaman pro. Nah, ini malah ndak afdol ini. Ya, 1 bulan sekali 1 juz. Ya, itu malah ndak afdol. Lebih afdol itu ya meskipun 1 ayat tapi bacanya setiap hari. 1 surat tapi setiap hari istiqomah. Itu lebih bagus. Nah, kemudian kata Quran, ya, Qur'anan secara bahasa berarti bacaan, ya tadi sudah saya jelaskan ya. Karena memang seluruh isi dalam Al-Quran itu adalah ya ayat-ayat firman Allah dalam bentuk dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Nah, kenapa kok Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Supaya kalian itu berpikir. Ya. Kemudian sedangkan Al-Quran kalau menurut istilah atau terminologi, ya itu adalah firman Allah yang berbentuk mukjizat. Kenapa Al-Quran itu disebut dengan mukjizat? Ya, apa sih kemukjizatan Al-Quran itu? Nah, ini termasuk juga cabang-cabang dari ilmu Al-Quran, ruang lingkup ulumul Quran. Nanti akan kita bahas sendiri, ya, nanti di babnya yaitu I'jazul Quran. Kita membicarakan kadar kemukjizatan Al-Quran itu seperti apa. Itu nanti akan kita bahas tersendiri di bab I'jazul Quran. Ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf. Mushaf itu maksudnya ya mushaf, kalau sekarang ya mushaf atau lembaran-lembaran gitu, yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir. Ya, mungkin ada pertanyaan, mutawatir itu apa? Ya, mutawatir itu diturunkan secara runtut, ya, diriwayatkan oleh orang banyak. Ya, seperti mutawatir itu ya kalau malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad kepada para sahabat, khulafaur rasyidin yang 4 itu. Kemudian dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, dari tabi'in ke ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin sampai kepada kita. Ya, ini namanya mutawatir. Ya, dan bagi yang membacanya itu merupakan ibadah bila membacanya. Ya, yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, itulah pengertian Al-Quran secara komplit, ya, secara lengkapnya seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang pengertian ulumul Quran. Apa sih pengertian ulumul Quran? Tadi kita sudah bicarakan pengertian Al-Quran. Nah, sekarang ulumul Quran. Ya, jadi ini termasuk mudhof ilaih, ya. Ulum dimudhofkan kepada Quran. Nah, ini kita bahas dulu pengertian ulum. Ya, jadi kata ulum itu dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak atau plural, ya, dari kata ilmu yang merupakan bentuk masdar dari kata allama yu'allimu, ya, ulumun. Nah, jadi ilmu itu, ulum itu adalah jamak, ya, jamak. Kalau mufradnya ilmu, jamaknya ulum. Ya. Secara etimologi, arti kata ilmu adalah semakna dengan kata al-ma'rifat wal fahm. Jadi ada istilahnya apa? Ada muradif atau padanan katanya dengan kata ma'rifat wal fahm. Jadi kalau kita itu belajar ilmu, ya berarti kita ini kan dalam rangka memperoleh pemahaman atau ma'rifat, pengetahuan. Ya, kemudian yang ketiga, pada pendapat yang lain, kata ilmu juga diartikan dengan kata al-jazm, artinya sesuatu yang
yang pasti, ya, yang memang dapat diterima akal penjelasannya. Ini banyak sekali. Kalau menurut ensiklopedia Islam, ya dijelaskan bahwa kata ilmu adalah merupakan lawan kata dari jahil, ya, lawan kata dari bodoh. Orang yang berilmu kan lawan katanya bodoh, ya, atau ketidaktahuan, konotasi yang lebih positifnya lah. Jadi jangan mengatakan orang itu bodoh, tapi dia tidak tahu, itu mungkin lebih sopan. Ya. Kata ilmu juga biasa disepadankan dengan kata bahasa Arab lainnya, yaitu ada makrifat, pengetahuan, fikih, pemahaman, ada hikmah yang berarti kebijaksanaan, dan seterusnya itu. Nah, ini juga setara dengan apa yang dikatakan oleh beliau, Profesor Muhammad Quraish Shihab, menjelaskan bahwa setiap kosakata dalam bahasa Arab yang memang itu terdiri dari huruf, yaitu ilmu itu hurufnya adalah ain, lam, mim. Ya, itu adalah sesuatu yang sedemikian jelas, ya, sehingga tidak menimbulkan keraguan. Ya, yang namanya ilmu itu berarti ya sudah jelas, tidak diragu-ragukan lagi. Nah, maka Al-Quran, ya, itu adalah di surat yang pertama, ya, dalikal kitabul la raiba fih, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Kemudian yang terakhir, berdasarkan pengertian ilmu tersebut, ya, maka dapat ditarik sebuah pengertian bahwa kata ulum, ya, itu adalah lagi-lagi sudah dijelaskan di awal, itu adalah bentuk jamak dari kata ilmu. Nah, kalau diartikan berarti ulum itu berarti ya kumpulan dari beberapa ilmu. Nah, terus kemudian dengan demikian kata ulum yang disandarkan kepada kata Al-Quran. Berarti kalau kata ulum disandarkan dengan Al-Quran berarti telah memberikan pengertian bahwa ulumul Quran adalah kumpulan sejumlah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Nah, jadi mungkin kalau ilmu digandengkan dengan al-ijtimai, ilmu pengetahuan sosial, ya, berarti ilmu-ilmu yang membahas tentang sosial, ya. Ilmu Al-Quran, ulumul Quran, ya. Mungkin zaman jurusan tadris IPS, ya, yang kuliah ini, ya, mungkin ulumul ijtimaiyah, ya, mungkin ilmu sosial, ya. Kalau ulum digandingkan dengan Al-Quran ya berarti ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Bahkan tadi dijelaskan cabangnya ada banyak sampai sekian ribu tadi itu, ya. Ya, tapi nanti kita tidak akan membahas sebanyak itu. Ya, lanjut. Nah, dari ilmu-ilmu tadi, ya, ruang lingkup ulumul Quran, yaitu diantaranya adalah, ya, mungkin ini nanti beberapa dari 11 dari sekian ini nanti akan kita bahas. Ya, jadi yang terdapat di dalam ulumul Quran itu diantaranya ya banyak, tapi di sini saya tuliskan 11 saja. Ya, diantaranya nanti ada asbabun nuzul, yaitu tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, nanti akan kita bahas di bab selanjutnya, Ijaz Al-Quran. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Kemudian tadi nanti ada penjelasan tadi, ya, ada istilah nasikh wal mansukh, itu yang ilmu-ilmu yang menghapus hukum ayat-ayat lain dan yang dihapuskan. Nanti juga kita bahas. Kemudian ada al-ahkam, ya, tentang hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Kemudian fadhailul Quran, tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran, ilmu takwil Al-Quran. Kemudian ada al-muhkam wal mutasyabbih, yaitu ayat-ayat yang jelas dan yang masih samar. Nah, nanti akan kita bahas juga. Ada tarikh Al-Quran, wa tadwin, wa nasih, dan seterusnya itu. Oke, sampai 11 itu nanti termasuk ruang lingkup ulumul Quran. Di antaranya nanti akan kita bahas. Ya, selebihnya banyak sekali. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk kepada budaya tulis-menulis pra-Islam. Sebelum kita berbicara terkait dengan sejarah perkembangan Al-Quran. Nah, jadi memang sebelum datangnya Islam, ya, masyarakat itu memang diidentikan dengan masyarakat jahiliyah, ya, atau bodoh. Nah, terus kemudian, ya, juga Al-Quran di situ juga memberi penegasan bahwa masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang ummi. Ya, karena Nabi Muhammad sendiri itu adalah beliau itu ummi, ya, Nabil ummi. Ya,
Jadi ketika turun pertama surat Al-Alaq 1-5 itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Nabi Muhammad menjawab ma ana biqori. Saya tidak punya korek. Oh, bukan itu. Ma ana biqori maknanya saya tidak punya korek. Ma ana biqori ya, saya tidak bisa membaca. Ini kalau kalangan santri itu lek ditakoni Kang duwe korek ora, jawab yo ma ana biqorek. Kalau Kanjeng Nabi ma ana biqori, saya tidak bisa membaca. Ya, tapi dijelaskan tadi juga oleh tadi teman kita tadi, meskipun pada masyarakat Arab pada waktu itu meskipun ummi, tapi oleh Allah itu diberikan anugerahan yaitu orang yang sikot, yaitu hafalannya kuat. Nah, kalau kita itu kan ya kadang-kadang ya masih ora ummi tapi gampang lali. Ya, makanya dibalik kekurangan itu juga pasti ada kelebihan. Ya, jadi memang dulu itu ya kenapa kok budaya tulis-menulis Islam itu belum ada. Nah, ini saya lanjutkan aja. Nah, jadi memang kaitannya dengan perkembangan ulumul Quran pada masa Rasulullah. Yang pertama ini masa Rasulullah. Jadi memang embrio awal ya, ulumul Quran itu memang pada masa ini. Yaitu berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah. Jadi makanya belum ada tulis-menulis itu memang tidak ada budaya tulis-menulis sendiri itu kenapa? Ya, karena memang Rasulullah sendiri adalah ya ummi, beliau tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Karena ketika menerima wahyu Al-Quran dari malaikat Jibril, itu beliau langsung menerima secara langsung dan dihafalkan. Jadi budayanya dulu memang hafal. Jadi ketika para sahabat menerima ayat, ya kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad langsung menyampaikan kepada para sahabat. Ya, para sahabat itu tidak menulis, mereka langsung menghafalkan. Dan di situ Nabi sendiri juga melarang kalau mereka itu menulis Al-Quran. Ya, maka sebagaimana yang ditegaskan Nabi itu ya, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah itu bersabda la taktubu anni wa man kadzaba anni wal Qur'an falyamhu. Jadi barang siapa yang menulis selain Al-Qur'an maka sebaiknya ia menghapusnya. Karena apa? Karena dikhawatirkan ketika Al-Qur'an nanti ditulis itu akan bercampur dengan hadis. Ya, nanti Nabi itu khawatir, ojo ditulis Al-Qur'an, dihafalkan aja. Nanti kalau ditulis nanti tak khawatir nanti bercampur dengan hadis. Nah, Kanjeng Nabi itu kan ketika dawuh, ya itu kan juga hadis. Ya. Tapi ketika menyampaikan Al-Quran, ya itu mereka memang Rasulullah memang menyampaikan kalau ini adalah wahyu. Ketika ditulis nanti khawatir gitu loh. Nah khawatirnya kenapa ini terjadi? Ya, memang tidak boleh itu selain memang dikhawatirkan Al-Quran itu takut bercampur dengan hadis, ya memang ya tadi ya yang pertama adalah ummi, ya kemudian pada saat itu ya alat-alat tulis itu memang tidak banyak, ya tidak banyak terdapat di kalangan mereka, ya sehingga tadi itu dijelaskan ya, mereka itu ada yang menulis pada pelepah kurma, tulang belulang, kulit binatang dan semacamnya. Ya karena caranya ya. Oh enggak. Karena pada saat itu ya sahabat dan Rasulullah itu adalah orang Arab asli, ya, orang Arab asli, ya, sehingga bagi mereka itu ya dapat menikmati Al-Quran secara langsung dengan ketulisan jiwa, juga dapat menerima, menyerap dan menyampaikan Al-Quran dengan cepat. Ya beda dengan kita. Kenapa kita ini hafalkan Al-Quran kok? Ya kadang-kadang ya hafal tapi gampang lupa. Ya mungkin sulit. Ya. Beda dengan kalau orang Arab asli memang
Al-Quran itu memang ya diturunkan asli bahasa Arab. Ya, maka para sahabat itu mereka menikmati, meskipun tidak ditulis, ya, mereka sudah hafal. Gitu. Ya, ini Al-Quran pada masa Rasulullah. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah wafat, ya, pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar, nah ini sebenarnya sama. Abu Bakar ini sepakat, ya, mungkin seide dengan Khalifah Umar, ya, yaitu pada saat beliau ini ada kebijakan bahwa perlu adanya pengumpulan atau penulisan Al-Quran yang pertama, ya, yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab. Jadi atas usulnya Umar bin Khattab. Tapi pada saat itu awalnya sahabat Abu Bakar itu menolak. Ya, jadi mana mungkin aku melakukan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ya, kemudian Umar bin Khattab menjawab, insya Allah, ya, demi Allah ini baik. Ya sudah, akhirnya setuju, dan ini dipegang oleh Zaid bin Sabit pada saat itu. Jadi juru tulisnya itu Zaid bin Sabit. Ya, jadi memang di antara para sahabat, ya, yang memiliki andil besar dalam proses periwayatan Al-Quran dari lisan ke lisan, ya. Jadi bedanya apa? Bedanya sahabat dengan khalifah. Nah, kalau khalifah itu mesti sahabat, kalau sahabat belum mesti khalifah. Dan yang dikatakan sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu langsung dengan Nabi. Ya, itu namanya sahabat. Makanya kok enek sing ngaku-ngaku sahabat, awakmu tahu ketemu belum pernah ketemu kok ngaku sahabat. Itu bukan sahabat. Dulu ada fan-fan itu ya, ada grup-grup musik itu loh, sahabat Noah, sahabat anu. Kamu kok ngaku-ngaku sahabatnya Noah? Apakah kamu pernah bertemu dengan Ariel? Ya belum, ngono kok ngaku sahabat. Ya. Yang namanya sahabat itu pernah ketemu langsung. Belum ketemu jangan ngaku sahabat, teman gitu aja, atau fan gitu. Nah, ya, jadi termasuk Zaid bin Sabit itu adalah salah satu yang punya andil besar dalam proses periwayatan ulumul Quran. Ya, termasuk diantaranya 4 ya. Ya, diantaranya selain 4 khalifah tadi ada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Zubair. Nah, kemudian juga ada dari kalangan tabi'in. Ya, tabi'in itu setelahnya sahabat. Itu ada Mujahid atau Al-Ikrimah, Qatadah, Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair, dan Zaid bin Aslam. Ya, ini kenapa kok ada usulan dari Umar bin Khattab? Ya, karena beliau tuh khawatir pada saat itu terjadi perang. Ya, setelah Nabi wafat itu kan ada seorang yang mengaku menjadi Nabi palsu. Itu namanya perang Yamamah kalau nggak salah ya. Perang melawan pasukannya Musailamah al-Kadzab itu. Sehingga dari peperangan tersebut itu banyak sekitar 7.000 atau berapa itu ya. Seorang penghafal Al-Quran itu wafat di dalam peperangan itu. Mereka ngelawan pasukannya Musailamah al-Kadzab yang mengaku-ngaku menjadi nabi itu. Akhirnya akhirnya Umar bin Khattab ya punya ide ya, yang diperkasainya bahwasanya perlu adanya pengumpulan Al-Quran. Nanti khawatir ya, penghafal Al-Quran habis, Al-Quran belum dikumpulkan. Nah, gimana ini nanti nasibnya Al-Quran? Nah, kan gitu. Jadi salah satunya idenya itu. Nah, jadi kalau kita itu melakukan sebuah, ya tidak semua hal bid'ah itu sesat. Ya, ada bid'ah hasanah juga. Oke. Nah, terus setelah itu ke Khalifah Utsman bin Affan. Nah, dengan kebijakannya yaitu menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf. Ya, satu mushaf saja. Makanya dulu ya mushaf itu memang berbeda-beda. Di antaranya ketika penulisannya ya sebelum adanya Rasmul Utsmani ya. Rasmul Utsmani itu penulisan itu bermacam-macam. Ada yang menulis Maliki itu memnya panjang. Ada yang menulis Maliki itu memnya pendek.
Terus kemudian syai'an itu ada yang nulis tidak ada alifnya, setelah hamzah tidak ada alifnya, maka Khalifah Utsman bin Affan yang mempunyai kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf, yaitu dengan bahasa Quraisy. Nah, tadi juga ada pertanyaan, kenapa kok Al-Quran itu berbeda-beda? Kenapa kok qiraah berbeda-beda? Ya mungkin kenapa kok qiraah itu banyak sekali metodenya? Yaitu memang metode itu ya banyak itu ya karena memang ya setiap orang itu kan belajarnya kan beda-beda, tapi intinya sama kok. Ada metode Utsmani, Thariqati, Tilawati, metode Anadiyah itu sama. Cuma caranya ada beda, kadang lagu yang dipakai untuk melafalkan Al-Quran itu beda. Nah, kemudian juga ada perbedaan bacaan. Ya, ini nanti akan kita bahas di qiraah. Ya, kenapa ada yang membaca wadduhi, wadduhi wallaili idza saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma quli. Ada yang membaca itu karena memang pada saat itu yang dijelaskan oleh Mas Harun tadi ya, itu karena memang penduduk Haromain, ya Haromain itu berarti dua tanah suci ya. Haromain itu memang mereka berbaur dengan kalangan Arab dari berbagai daerah, dan mereka punya lahjah atau logat sendiri-sendiri. Sama orang Arab itu yang terkenal ada 7 lahjah, ada 7 logat. Makanya nanti kita kenal dengan istilah qiraah sab'ah ya, 7 bacaan Al-Qur'an. Ada yang membaca maliki pendek, ada yang membaca maliki panjang. Ya, memang ketika Rasulullah yang menyampaikan itu juga Rasulullah itu menyesuaikan lahjah mereka, ya, logat mereka. Ada yang membaca sirotol, ada yang membaca zirotol, ya, ada yang membaca walam yakul lahu kufuwan ahad, ada yang membaca kufuan, wawunya diganti dengan hamzah. Itu sama halnya kalau kita di Indonesia gitu loh. Kalau kita di Indonesia itu kan memang juga ada dialek atau logat. Nah, misalkan kalau orang Medan itu kan nggak bisa ngomong bisanya e. Kalau kita ngomong sepeda, mereka ngomong sepeda. Ya, itu alasan lahjah, alasan logat. Bocah Lamongan, ya, bocah Bojonegoro, boleh dijanjeni koncone, sesuk ketemuan ya, nyauri tapi kalau kita ada di Blitar, Tulungagung, Kediri, biasanya nyauri hooh. Nah, itu kenapa kok terjadi berita-berita hanya lahjah saja, logat saja. Nah, sehingga salinan-salinan mushaf itu ya dikirimkan ke berbagai provinsi ya. Tersebut dinamakan Rasmul Utsmani. Nah, tadi saya juga sempat lihat di kolom chat tadi, kenapa kok ada terbitan Kudus, ada yang Utsmani. Ya, itu sama sebenarnya. Ya, hanya ada penerbit Kudus. Ya. Itu penerbitnya saja yang diterbitkan oleh Kudus, ada yang langsung dari Mesir. Istilah isinya sama. Ya, Rasmul Utsmani. Jadi barangkali ada yang belum tahu Al-Quran Utsmani itu seperti apa. Rasmul Utsmani itu adalah biasanya Qurannya itu satu halaman itu ada 15 baris ya, 15 baris, dan setiap ayat itu habisnya di pojokan. Nah, biasanya warna kertasnya itu agak kekuningan itu biasanya. Nah, itu standarnya memang rosemnya itu Rasmul Utsmani, maka ada hamzah wasol, ada hamzah koto. Nah, itu. Nah. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian setelah Khalifah Utsman bin Affan, nah, itu kan belum ada harokat. Jadi Al-Quran dulu itu tertulis masih belum ada harokat, belum ada titik. Nah, sehingga kebingungan, lagi-lagi di sini umat Islam dibuat bingung. Ini gimana cara bacanya? Memang dulu sejarahnya itu sebelum ada harokat itu mungkin titik ya. Jadi titik di atas itu fathah, titik di bawah kasroh, kemudian titik 2 di atas itu dhammah. Ya, dulu seperti itu. Ketika kita membaca ya kesulitan. Nah, akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib itu memberikan kebijakan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan kaidah nahwu. Jadi sebenarnya
Abul Aswad Ad-Du'ali itu bukan pencetus harokat sebenarnya. Jadi pencetus harokat itu adalah beliau Al-Khalil Imam Ahmad Al-Farahidi. Ya, beliau yang dilahirkan di Basrah, ini termasuk juga ulama bahasa Arab, ya, juga termasuk ulama ilmu arud. Ya, ini yang pernah saya baca, ya, juga pernah saya pelajari dulu waktu kuliah, itu memang pencetus harokat yang pertama kali memberikan harokat itu adalah, atau syakal ya, fathah kasroh dummah itu adalah Imam Ahmad Al-Farahidi. Tapi kadang-kadang ketika kita mencari di bawah Google itu langsung yang muncul Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, Abul Aswad Ad-Du'ali itu adalah bapak nahwu, ya, orang yang pertama kali meletakkan kaidah-kaidah nahwu, yaitu termasuk i'rab Al-Quran itu. Nah, dibaca dummah, dibaca kasroh, akhirnya dibaca dummah. Nah, ya coba ini sebagai intermezzo lah, iklan biar nggak ngantuk. Saya bedai coba, harokat itu ada berapa? Syakal, harokat atau syakal itu ada berapa? Ada 9. Syakal. Ada Siapa yang mau jawab, 9. silakan. 9. Ya. Masa itu baca itu coba. Siapa yang jawab 9? Silakan. Apa Fathah, aja? Terus apa? fathah, doma, kasroh, kasroh tain, domah tain, fathah tain, tasdid, Ya. sukun, dan panjang-panjang. Apa tuh Tasyidid, panjang-panjang? tasyidid atau tanda panjang. Tidak, ini Ya. tanda panjang lainnya. Oke, yang lain, coba. Ada apa? Tidak salah paham ini. Ada berapa harokat itu? Silakan. Satu orang menjawab. Nah. Oke. Saya tanya coba. Harokat itu artinya apa, guys? Secara bahasa. Haroka yuhariku. Harokat. Apa? Siapa jawab? Timatus. Kayak mau nyanyikan, mau jawab. Oh, kirain mau jawab. Tanda baca. Kalau tanda itu syakal tanda bentuk. Kalau harokat itu secara bahasa artinya bergerak. Ya, bergerak. Kemudian saya kembalikan lagi. Sukun itu kira-kira harokat berapa? Sukun. Harokat. Bentuknya harokat. Saya tanya lagi. Nah, sukun itu artinya apa? Sukun mati hidup. Sukun. Ketika ada huruf yang diarti sukun, itu dibaca hidup apa dibaca mati? Apa, Pak? Maaf, suaranya terputus-putus. Saya ulangi. Sukun itu dibaca hidup atau dibaca mati? Ketika ada huruf yang dibaca sukun, itu dibaca ada huruf yang sukun itu dibaca hidup mati. Dibaca hidup. Dibaca mati. Kok bisa dibaca hidup loh? Iya. Berarti Mati. harokat ada 6, Pak. Nah, berarti sukun itu harokat bukan? Mati obat. Bukan. Misalkan gini, ketika harokat sukun kan mati kan. Misalkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau di harokat sukun ahad. Kalau di harokat fathah ahada dumah, kalau kasroh ahdi, kalau dumah ahadu. Berarti kesimpulannya sukun itu harokat bukan? Bukan. Bukan, karena sukun itu mati. Sedangkan harokat itu artinya bergerak. Gerak. Nah, berharokat ada
berapa sekarang? Tinggal berapa? Kalau tadi mengatakan 9. 6. 6 apa aja? Nah, ayo Fatimah Zahra 6 kita baca. Atka, Heeh. Doma, Kasro, Domaten, Kasroten, Soten, Fatkaten. Raten. Nah, tasdid itu. Tasdid harokat bukan? Bukan, karena itu kan Berarti apa? apa ya, Pak? Tanda baca. Mungkin bisa disebut dengan Tanda baca. syakal. Ya. Jadi ada harokat, ada syakal. Ya, kalau harokat itu yang membuat huruf menjadi hidup. Ya, dibaca hidup namanya harokat. Ya, kalau yang seperti ya mungkin kalau duma, apa? Did, ya, dian, sukun, itu kita katakan syakal. Ya, atau tanda. Ya, jadi harokat itu sebenarnya hanya ada 3. Ya. Kenapa disebut fathah tanwin, kasroh tanwin, kasroh ten? Ya karena memang double. Di intinya hanya ada 3. Fathah, kasroh, dummah. Ya, itu kalau kita tentukan definisi sebenarnya harokat itu apa. Ya. Kalaupun kita ngomong, ya biasanya kan itu sesuatu yang salah tapi dianggap lazim gitu loh. Ya, tapi orang kadung lumrah gitu. Harokatnya apa? Harokatnya sukun. Harokatnya sedit atau syiddah nggak apa-apa. Nah, jadi harokat itu ada 3. Ya, nanti tak teruskan lagi lah sejarahnya harokat itu gimana. Nah, harokat itu sebenarnya juga dari huruf. Ya, fathah, kasroh itu adalah huruf alif. Ya, huruf alif yang dikecilkan, kemudian dumah itu huruf wawu yang dikecilkan ya, dan dimiringkan. Itu loh sebenarnya itu. Oke, baik saya teruskan. Masih banyak nanti. Nah, kemudian pada masa sahabat ya dan tabiin, ya di sini memang peranan sahabat dan tabiin itu adalah menafsirkan Al-Qur'an. Nah, nanti akan kita bahas sendiri bab tafsir, takwil dan tarjamah di bab terakhir, di bab Al-Qur'an yang terakhir. Nah, memang para sahabat itu perannya adalah senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Qur'an dan penafsirannya ayat-ayat yang berbeda. Ya memang Al-Qur'an itu dikenal dengan muhkam dan mutasyabih. Ada yang masih samar-samar dan ada yang maknanya sudah jelas. Ya, jadi peranan sahabat dan tabi'in itu adalah dalam penafsiran Al-Quran yang sebenarnya itu. Terus kemudian pada masa pembukuan atau disebut dengan masa kodifikasi pada masa tadwin, ya pembukuan. Nah ini pada abad kedua Hijriah, ya mulai dibukukan Al-Quran itu yang dimulai dengan pembukaan hadis yang terlebih dahulu dengan segala babnya yang bermacam-macam, dan itu juga menyangkut hal yang berhubungan dengan tafsir karena memang satu hadis itu adalah menjelaskan Al-Quran yang bersifat mujmal. Jadi ketika kita membaca makna-makna Al-Quran yang masih umum, yaitu kadang-kadang juga perlu bantuan dari hadis. Ya, misalkan terkait dengan Al-Quran yang diharamkan itu kan innamal khamru wal maisiru walah mal khiziri, ya. Itu kan istilahnya di situ kalau bahasa Jawanya celeng, ya daging celeng atau babi. Ya, di situ kan tidak dijelaskan anjing, tidak menggunakan istilah al-kalb. Kemudian juga segala tidak diharamkan itu. Ya mungkin nanti ketika ada orang yang mendebat, wong di Al-Quran yang dikatakan cuma babi. Ya, kemudian maka ini perlu merujuk ke hadis. Ya, hadisnya Nabi itu setiap binatang yang punya taring itu haram. Nah, jadi kembalinya hanya di hadis. Makanya hukum Islam yaitu ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Berarti ya, di Al-Quran tidak ada, kita cari di dalam hadis. Ini yang kita jadikan sebuah pedoman. Ini pada masa pembukuan tadwin, ya pada masa tabi'in, ya sahabat dan tabi'in adalah upaya dalam pembukuan hadis dan tafsir-tafsir itu. Nah, kemudian juga ada pembukuan tafsir berdasarkan susunan ayat.
kemudian langkah mereka juga diikuti oleh para ulama dalam menyusun tafsir Al-Quran yang lebih sempurna, itu mulai tertata lah berdasarkan susunan ayat. Ya nanti akan kita bahas di surat dan ayat. Ya kenapa? Mungkin ada pertanyaan, ya disimpan dulu aja nanti pertanyaannya, kenapa ayat yang turun pertama kali surat Al-Alaq 1-5, tapi kok yang pertama itu adalah Fatihah, ya bukan surat Al-Alaq, itu mungkin ya. Ada pertanyaan seperti nanti akan dibahas di surat dan ayat. Ya, kemudian setelah itu baru muncul pembahasan cabang-cabang ilmu Quran selain tafsir. Ya, banyak tadi itu. Nah, ini diantaranya ulama abad ketiga Hijriah, yaitu diantaranya adalah Ali bin Al-Madini, Abu Ubaid Al-Qasim, ada Ibnu Qutaibah. Ini beliau menyusun karangan mengenai asbabun nuzul. Ya, jadi abad ketiga Hijriah itu mulai muncul cabang ilmu Al-Quran. Ya, ada asbabun nuzul di abad ketiga, ya ada asbabun nuzul, ada nasih mansukh dan qiraah. Kemudian ada muskilatul Quran. Nah, masalah dan Al-Quran. Kemudian ada abad 4 Hijriah, yaitu ada ulama di antara Muhammad bin Khalaf, Abu Muhammad bin Qasim, Abu Bakar Sistani. Yaitu beliau itu ada yang menyusun Al-Hawi wa Ulumul Quran. Kemudian ada tentang ilmu Quran. Ya, menyusun Gharibul Quran. Gharibul Quran itu bacaan asing di dalam Al-Quran itu loh. Ya nanti tak kenalkan bab qiraah lah. Ya, Gharibul Quran contoh bacaan asing itu. Ya, mungkin caranya itu bacaan imam itu loh. Majik roha dibaca majik ria, bi'salismu dibaca bi'salismu, itu termasuk Gharibul Quran, bacaan asing di dalam Al-Quran. Ya, kemudian Muhammad bin Ali bin Al-Adfa'i itu menyusun Isna fil Quran. Nah, kemudian abad kelima dan sampai setelahnya itu baru muncul ilmu terkait dengan ijazul Quran, i'rab Quran, kemudian tamsil, kemudian majaz, ya, kemudian mengenai ilmu qiraah, bagaimana cara membaca Quran, aqsamul Quran itu maksudnya pembagian ya dari Al-Quran. Atau juga nanti ada ilmu-ilmu tentang lafaz-lafaz qasam, lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu nanti juga ulama abad kelima dan seterusnya. Nah, jadi itu perkembangan Al-Quran. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ulumul Quran pada masa modern, kontemporer. Ya, jadi sekarang bagaimana Al-Quran di zaman sekarang itu bagaimana? Ya, jadi juga sebagaimana periode sebelumnya, ya, perkembangan ulumul Quran pada masa kontemporer ini juga berlanjut. Ya, ini sekitar metode atau cabang Al-Quran secara khusus dan terpisah. Makanya sekarang banyak sekali. Ada buku khusus tafsir Al-Quran, khusus asbabun nuzul, ya, khusus muhkam dan mutasyabih. Nanti ada khusus buku tersendiri yang tentang am dan khos, ya, kalimat umum dan khusus di dalam Al-Quran. Makanya sekarang itu banyak sekali cabang ilmu Quran. Tadi ada yang mengatakan disiplin ilmu, ya. Disiplin itu termasuk cabang dari ilmu pengetahuan, itu dengan disiplin ilmu. Ya, kalau secara meluas, ya, namanya ulumul Quran. Disiplin ilmunya, cabang ilmunya, ya, ada asbabun nuzul, ya, ada muhkam dan mutasyabih, dan nasakh mansukh, ijazul Quran dan sebagainya. Itu namanya disiplin ilmu, ya. Nah, terus ini di abad modern yaitu termasuk munculnya kitab-kitab ini, ya, kitab-kitab ini ada kitab ijaz Quran, kitab Taswirul Fani, ya, ini kitab Al-Quran di masa sekarang, ya, masa kontemporer yang bahas ulumul Quran secara sistematis. Di antara aja kitab ini ada ya, fi ulumil Quran, ini yang banyak dipakai, ya, terkait dengan ulama ulumul Quran adalah kitab At-Tibyaan dan sebagainya itu. Nah, terima kasih. Baik, itu yang saya sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.